Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Durjatun Salma Hakim. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan mengenai materi hydrostatic curve atau kurva hidrostatika sebagai bentuk penilaian dari CPMK 2. Uh, NPM saya sendiri adalah 22060591010. Mari kita mulai dari langkah pertama, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kurva hidrostatik. Secara umum atau secara garis besar, kurva hidrostatik sendiri adalah kurva-kurva yang menunjukkan suatu keadaan badan kapal di bawah garis air atau di bawah waterline untuk tiap kenaikan serat kapal. Jadi ada perpindahannya. Kurva hidrostatik juga merupakan kurva-kurva yang menjelaskan bentuk, sifat, dan karakteristik dari badan kapal yang berada di bawah garis air atau di bawah waterline sampai muatan penuh dalam air laut. Lanjut ke bagian tujuan pembuatan kurva hidrostatik. Apa sih tujuan pembuatan kurva hidrostatik? Fungsi dari atau tujuan pembuatan dari kurva hidrostatik sendiri adalah untuk mengetahui sifat-sifat badan kapal yang tertiup dalam air dan juga untuk mengetahui ragam-ragam jenis kurva yang terbentuk di setiap waterline atau perpotongan stasiun kapal dari supaya kita dapat mengetahui jenis-jenis lambung atau karena kapal. itu pakai Setelah kita sudah mengetahui tujuan pembuatan kurva hidrostatik atau hydrostatic curve, maka langkah selanjutnya adalah kita harus tahu bagaimana cara menghitung hydrostatic curve. Untuk teori awalnya, pertama adalah uh, menggunakan contoh tiga kurva yang berbeda. Kurva yang saya ambil pertama kali adalah kurva CP. Nah, jika ingin mengetahui nilai CP pada waterline yang ke-10, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengukur jarak horizontal kurva pada WL10. Kemudian melihat pada skala perbandingan adalah 1:48. Sehingga mendapatkan nilai CP pada WL10 sekitar 65,3. Yang kedua adalah kurva MF. Seperti sebelumnya, semisal ingin mengetahui nilai MF pada waterline kelima dengan cara menarik garis kembali terhadap WL5. Lalu dari sebelumnya diperoleh skala perbandingan sebesar. tiga mulai. Nah, di kurva MF, ketika ingin mengetahui nilai MF di waterline kelima, anggap contoh, tarik garis ke WL5, lalu dapat skala sebesar 1:2, dan akan dapat nilai MF di waterline 5 dari waterline awal atau waterline 0 sepanjang 30. Yang terakhir saya ambil contoh di kurva MK. Nah, jika ingin mengetahui nilai MK pada waterline 8, bisa tarik garis pada WL8 dari WL0. Nah, dapat skala perbandingan 1:1. Karena skala perbandingan 1:1, otomatis mendapatkan nilai yang lebih besar, yaitu 2 kalinya dari 30 sebesar 60. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai cara pembuatan kurva hidrostatik secara teoritis. Nah, cara yang paling umum untuk menggambarkan kurva hidrostatik adalah membuat dua sumbu saling tegak lurus. Ya, Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan kurva hidrostatik. Nah, cara paling umum atau secara teoritis untuk menggambarkan kurva hidrostatik itu membuat dua sumbu saling tegak lurus. Nah, ketika membuat dua sumbu tegak lurus dari jarak awal WL awal sampai ke waterline yang dituju, maka akan mengambil titik tengah yang dimana itu akan menjadi nilai dari yang ingin dicari. Nah, sumbu mendatar adalah garis dasar kapal atau baseline, sedangkan garis vertikal menunjukkan serat tiap waterline yang dipakai sebagai titik awal pengukuran lengkung-lengkung hidrostatik atau kurva hidrostatik. Garis syarat bagian bawah dibuat lebih rapat karena terjadi perubahan bentuk badan kapal yang agak besar, sehingga didapatkan perhitungan yang lebih akurat dan teliti. Demikian juga pada stasiun depan dan belakang stasiunnya dibagi menjadi lebih rapat. Lengkungan-lengkungan hidrostatik digambar sampai syarat penuh dan tidak berlaku untuk kondisi kapal trim atau goyang. Perlu diketahui bahwa lines plan atau gambar proyek kapal adalah offset dari seluruh aspek rancangan keadaan kapal di atas air, baik stabilitas, gerak kapal, konstruksi, dan lain-lainnya. Dengan syarat kondisi kapal di bawah garis permukaan air, dan di bawah garis waterline. Dan kurva hidrostatik yang digambarkan dalam satu bentuk penggambaran yang akhirnya kemudian dikenal dengan karena dan Bonjian. Nah, di sini untuk melakukan, tadi saya sudah menyebutkan teori bagaimana perhitungan kurva hydrostatic curve. Nah, sekarang lanjut ke prakteknya. Dalam praktek kurva hydrostatic curve ini akan menggunakan ya, uh, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara perhitungan kurva hidrostatik secara teoritis. Sekarang langsung ke secara praktek.
Nah, di sini kita akan menghitung tabel 1 terlebih dahulu. Nah, di tabel 1 ini kita diharuskan untuk mencari L aksen, L double aksen, YA, YB, dan YC dilihat dari half breadth plan pada line plan. Nah, L aksen sendiri merupakan jarak titik mulai WL dari WL0 di HBP sampai gading terdekat di sebelah kanan. Nah, setelah menentukan ukurannya baru dikali setengah. Yang kedua ada L aksen. L double aksen ini jarak titik mulai dari WL0 sampai gading terdekat dari kiri lalu dikali setengah lagi. Nah, di saat kita menentukan YA, YB, YC, maka yang pertama kita lakukan adalah kita mengopas, ini diambil dari contoh waterline pertama. Kita mengopas nilai-nilai dari frame 1 sampai ke frame 19, kita kopas dari kita kopas dari nilai sini di dari nilai data offset, kita kopas dari frame 1 atau station 1 sampai ke station 19. Nah, lalu kita salin ke nilai frame yang ada di kurva hidrostatik, tabel kurva hidrostatik. Dengan begitu, kita akan memperoleh nilai YB dan juga nilai YC. Nah, nilai YA dan nilai YD itu kita buat 0 supaya untuk menemukan nilai YB dan nilai YC juga. Nah, hal ini diterapkan sampai ke WL10 dari mulai WL0, WL1, WL2, WL3, WL4, WL5, WL6, WL7, WL8, WL9, dan WL10. Hingga akan terbentuk kurva hidrostatiknya setiap waterline. Nah, yang kedua, untuk di tabel 2 sendiri, kita akan menghitung nilai. Nah, di tabel kedua ini, kita diminta untuk menghitung nilai yang ada dari tinggi 1 WL. Nah, tinggi 1 WL ini kita pakai ukuran standar yaitu 1,03. Dengan memasukkan nilai 1,03 dalam tinggi 1 WL ini, kita akan mendapatkan volume dalam satuan meter kubik sesuai dengan urutan nomor WL mulai dari WL0 sekitar 0, WL2 sekitar 7.450 sekian, WL4 sekitar 16.202, WL6 sekitar 25.336, WL8 sekitar 34.909, WL10 sekitar 45.197. Nah, dengan kata lain, ketika kita sudah mendapatkan nilai volume dalam tinggi 1 WL di tabel 2, di setiap nomor WL, kita bisa mendapatkan revisi dari tinggi atau koreksi dari nilai WL ini sebesar min 100%. Sehingga kurva hidrostatiknya dapat diperoleh sebesar 46.327 ton. Nah, lanjut ke perhitungan tabel 3. Di perhitungan tabel 3 ini, kita diperuntukkan untuk menghitung LWL. Nah, LWL sendiri ini adalah jarak perpotongan buritan atau bagian belakang kapal sampai perpotongan haluan kapal. Jadi diukur dengan panjang LBP ya, dari bagian belakang kapal sampai bagian depan kapal di setiap WL dalam shear plan. Nah, dalam shear plan ini menghitung nilai LBP dalam shear plan ini. Nah, dari nilai LBP yang di shear plan itu, maka ketemulah nilai LWL ini. Nah, itu cara menghitung nilai LWL. Nah, nilai LWL ini akan diperoleh dari keadaan nomor-nomor WL yang tertera, mulai dari WL 0,
WL2, WL4, WL6, WL8, WL10 dengan nilai LWL-nya masing-masing. Dan di mana kita ada suatu perbedaan di tabel ketiga yang mana waterline 1 disebut sebagai LX, waterline 2 disebut V, waterline 3 disebut MF, waterline 4 disebut IL, waterline 5 disebut MLF, waterline 6 disebut FK, waterline 7 disebut MK, waterline 8 disebut MLK, waterline 9 disebut delta, waterline 10 disebut MCT, sampai seterusnya sampai waterline 9 disebut sebagai CP aksen, dan waterline sebelumnya seperti waterline 8 yang disebut sebagai CP. Nah, kita juga akan memasukkan nilai faktor Simpson, dan faktor Simpson yang didapatkan otomatis seperti ini. Dari tabel 3 tadi, ini ya nilai-nilai delta, nilai volume, nilai LX, nilai FK, sampai CP aksen yang diperoleh berdasarkan hasil skala. Ditambah dengan nilai denominator yang bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Maka didapatkanlah nilai-nilai ini. Nah, ini adalah nilai-nilai skala yang didapatkan dari perhitungan tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Maka ini akan dipakai untuk menentukan gambar waterline yang akan dibentuk, sehingga akan membentuk kurva hidrostatik. Nah, seperti contoh, kita masukkan yang bagian pertama, berarti di waterline pertama di dalam kurva hidrostatik, kita salin data ini, kita salin, dan kita masukkan ke dalam AutoCAD, maka akan menghasilkan suatu grafik waterline, dan waterline lagi. Itu akan membentuk kurva hidrostatik pada akhirnya. Dan nah, dari nilai-nilai tadi, inilah hasil kurva hidrostatik yang diperoleh. Dari nilai LX, volume, FK, AW, MF, MKIL, CW, CM, CP, dan seperti itu. Dan nilai tabel ya, dan nilai skala, yaitu 1:250. Inilah hidrostatik curve atau kurva hidrostatik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.